Pernah dengar nama alat musik sindrilik? Nah, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal alat musik ini dari seorang pemuda asal Makassar. Yang tadi itu judulnya Imadi Daeng Rimakkah. Judul-judul sindril itu biasanya diambil dari tokoh-tokoh utamanya. Nah, potongan yang tadi itu ada 3 potongan. Itu potongan ketika Imadi Daeng Rimakkah ini, seorang pangeran, itu diminta oleh seorang raja bernama Kareng Bontotanga untuk mengganti rugi kerbau dan kuda yang dicuri. Madi naik pitam dan akhirnya mengatakan, saya akan ganti, tapi saya akan menggantinya dengan ujung keris dan ujung tombak. Artinya begini, dalam konteks seni pertunjukan sindril kemudian berkembang sehingga dimungkinkan kita membuat narasi baru. Narasi baru itu pun tidak harus tentang legenda, itu bisa tentang apapun. Dalam konteks pengembangan kami memang berpikir mestinya ada hal-hal baru yang muncul. Istilahnya kita bikin kelompok musik kecil-kecilan lah, tapi karakternya itu folk etnik begitu. Kalau kajian etnomusikologi dan persebaran alat-alat musik gesek, maka bisa dipastikan alat ini pengaruh kuatnya ada dari 2 budaya, Cina atau Arab. Kalau dari konteks sejarah, Makassar, Goa pada waktu itu memang adalah gerbang timur Nusantara, gerbang perdagangan rempah-rempah dan banyak bangsa yang datang. Dan bukan tidak mungkin mereka membawa pengaruh alat musik juga. Tahun 2009 saya masuk kuliah di Universitas Negeri Makassar. Memang saya ambil jurusan sastra, walaupun sastra Inggris, tapi pengkajian saya lebih banyak ke naskah-naskah lama dan tradisi-tradisi kuno. Dan beberapa tradisi yang para ahli bilang ini diambang punahan. Setelah belasan tahun mendengar lagi kata sindril itu, dan dari situ kemudian saya mencari beberapa jurnal, beberapa artikel yang menjelaskan tentang itu. 2010 akhir, itu ada undangan untuk menghadiri pagelaran pertunjukan sindril oleh Haji Syarifuddin Daeng Tutu. Nah, saya ke sana lah. Itu pertama kali saya melihat langsung pertunjukannya dari Bapak Syarifuddin Daeng Tutu. Nah, saya mintalah kontaknya sama panitia. Saya mau minta nomornya Bapak yang tadi yang main sindril itu. Oh ya, dikasih. Terus saya hubungi. Kalau proses belajar itu sebenarnya, kalau kasar-kasarnya ya, akhirnya bisa main teknik-teknik dasar, itu 2 bulanan. Itu saya banyak eksplorasi sindril. Itu direspon positif juga oleh teman-teman di Jawa umumnya. Jadi ada beberapa festival teater yang kemudian saya bermain di situ. 2015 saya lolos seleksi pertukaran pemuda Kemenpora, itu ke Malaysia. Setahun kemudian 2016 di Jepang pertukaran pemuda juga. Isunya itu adalah isu perdamaian dunia. Tahun kemarin kami buat pagelaran di Berlin dan di Leiden di Belanda. Desember kemarin itu kami buat pameran Sulawesi di Berlin. Ini terbuat dari rambut ekor kuda. Tapi ini lama, ini bertahannya lama. Di toko alat musik dan di sentra oleh-oleh tidak akan ketemu alat musik ini. Pengrajinnya juga memang terbatas. Jadi ini kita pesan khusus, harus kita pesan khusus. Waktu saya beli tabungnya ini, toh. Ini yang saya buat sendiri. Yang jadi bagian ke atas ini yang saya modifikasi juga dengan alat penggesek atau baunya ini. Ini terbuat dari kulit kambing. Jadi fungsi dari kulit kambing ini adalah membran resonator. Jadi pelempar suaranya itu sebenarnya ini, dari sini. Kenapa kita harus menaruh perhatian? Karena sebenarnya di balik kesenian itu ada banyak hal yang mesti kita bongkar. Jangan sampai kita nanti ribut
Misalnya, oh kebudayaan kita diklaim ini, padahal kitanya sendiri tidak melakukan apa-apa.